Hai temanku, siapa yang akhir-akhir ini sering melihat update di sosial media mengenai grafik harga saham? Mungkin kamu jadi tertarik dan penasaran untuk menginvestasikan uangmu ke dalam saham ya. Tapi sebelum melakukannya, kamu harus tahu dulu beberapa istilah yang sering muncul kalau kamu berinvestasi di saham. Apa saja? Yuk, simak video selengkapnya. Istilah yang pertama yaitu auto reject. Auto reject ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu auto reject atas atau ARA dan auto reject bawah atau ARB. Singkatnya, transaksi saham di bursa menggunakan suatu sistem yang disebut JAST atau Jakarta Automated Trading System. Nah, sistem ini dapat menolak suatu penawaran jual atau permintaan beli jika sudah melampaui batas yang ditetapkan. Bisa dibilang, auto reject atas adalah suatu kondisi di mana harga saham tidak dapat naik melebihi batas hari tersebut. Batasnya sendiri yaitu sekitar 20-35%. Begitu pula pada auto reject bawah, yaitu ketika harga saham tidak bisa turun melebihi batas hari tersebut. Normalnya batasan ARB sama dengan ARA. Namun, di masa pandemi terdapat kebijakan untuk membuat batas ARB sekitar 7% saja. Selanjutnya adalah suatu istilah yang cukup sering didengar juga, yaitu dividen. Pada dasarnya, ketika seseorang membeli saham, maka ia memiliki hak kepemilikan atas suatu perusahaan. Oleh karenanya, ia akan mendapatkan hasil atau keuntungan dari kinerja perusahaan sesuai kepemilikan sahamnya. Nah, dividen adalah hak pemilik saham yang dibagikan sesuai proporsi kepemilikannya. Biasanya, dividen dibayarkan sesuai kesepakatan, bisa mingguan, bulanan, triwulan, bahkan tahunan. Istilah selanjutnya yang cukup sering berseliweran di dunia saham adalah bearish atau bullish. Nah, ini maksudnya adalah menunjukkan kondisi pasar saat itu. Bearish adalah kondisi di mana indeks harga saham mengalami penurunan secara keseluruhan atau diprediksi akan mengalami penurunan. Hal ini diibaratkan seperti beruang kala menyerang, maka ia melaksanakan serangan ke arah bawah. Nah, bullish berarti sebaliknya, yaitu ketika indeks harga saham mengalami kenaikan secara keseluruhan atau diprediksi akan mengalami kenaikan. Ya, sekali lagi, ini seperti ketika banteng sedang menyerang yang melakukan gerakan ke atas atau menyeruduk. Cut loss, investasi di saham tentu tak luput dari namanya risiko atau kerugian. Salah satunya bisa terjadi kalau kamu membeli pada harga yang cukup tinggi. Kemudian, saham tersebut mengalami penurunan signifikan. Nah, cut loss adalah istilah yang digunakan kalau kamu memutuskan untuk menjual saham ketika mengalami penurunan alias jual rugi. Hal ini biasanya dilakukan untuk menghindari penurunan harga yang lebih dalam lagi. Pernah membaca huruf-huruf ini? Nah, mereka adalah kode dari suatu emiten saham. Memang apa sih yang dimaksud dengan emiten itu? Menurut KBBI, emiten adalah badan usaha yang mengeluarkan kertas berharga untuk diperjualbelikan. Bisa dibilang juga, emiten adalah pihak yang mengeluarkan surat berharga. Tak terbatas pada saham saja, bisa obligasi atau yang lainnya. Istilah selanjutnya yaitu efek. Kembali mengacu pada KBBI, efek adalah surat berharga yang diperjualbelikan, seperti saham atau obligasi. Ini juga memberikan makna pada bursa efek yang berarti tempat diperjualbelikannya surat berharga tersebut. IPO. Jika kamu cukup mengikuti dinamika saham, tentu kamu juga sering mendengar istilah IPO. IPO atau Initial Public Offering adalah waktu di mana suatu perusahaan akhirnya menjual kepemilikannya kepada masyarakat umum. Tentu, dengan IPO ini, maka sahamnya akan listing atau terdaftar di bursa saham dan dapat dibeli oleh masyarakat umum. Ada satu istilah lainnya yang juga cukup sering warawiri di dunia saham, yaitu IHSG. Nah, ini merupakan kependekan dari Indeks Harga Saham Gabungan. Singkatnya, ini adalah ukuran dari performa keseluruhan saham pada hari tersebut.
Jadi, jika IHSG dinyatakan naik, maka bisa dibilang kebanyakan saham pada hari tersebut mengalami performa yang baik. Istilah selanjutnya adalah buyback, yaitu kondisi di mana suatu emiten akhirnya membeli kembali sebagian besar sahamnya. Hal ini bertujuan salah satunya untuk mengamankan kembali sebagian besar kepemilikannya dari kepemilikan publik, serta peningkatan rasio keuangan. Istilah terakhir yang cukup sering didengar adalah koreksi. Singkatnya, ini adalah kondisi di mana harga tiba-tiba turun secara signifikan. Biasanya, ini hanya berlangsung selama beberapa hari saja, namun di beberapa kasus bisa berlangsung cukup lama. Nah, itulah tadi beberapa istilah saham yang perlu temanku ketahui. Jadi, sudah lebih paham kan kalau mau mulai investasi saham? Yuk ikuti terus Asetku untuk dapatkan berbagai informasi tentang finansial dan investasi. Asetku, jelas berkembang.